Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Mam Sendes? Semoga baik-baik semua ya, sehat-sehat ya. Oke, kita akan segera mulai webinar malam hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Malam hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang hebat ini. Dan topiknya adalah tanya jawab seputar kulit si kecil, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami di DM maupun di komen. Dan malam hari ini kita akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan ya. Dan nanti tentunya ada sesi tanya jawab yang Mam Sendets bisa partisipasi untuk mengajukan pertanyaannya langsung. Saya bacakan dulu CV atau profil singkat dari Dr. Delia Widasmara. Dok, kita akan segera mulai ya. Saya persilakan nih dokter langsung saja menyapa para Mam Sendes dan juga share screen sendiri ya dok ya. Ya, saya akan share screen. Oke, silakan dok. Oke, selamat malam semuanya. Saya akan coba ini ya, jelaskan atau sharing-sharing sedikit tentang ini, apa namanya, tanya jawab seputar kulit si kecil. Oke, kita sama-sama nanti di akhir kita diskusi ya. Oke, yang pertama, kita nanti mau bahas tentang fungsi kulit pada tubuh, terus kemudian perbedaan kulit bayi dengan kulit dewasa. Kenapa sih kok dibedain ya? Apa sih sebenarnya bedanya tuh apa? Kemudian cara merawat kulit bayi dan produk yang aman untuk bayi. Sekarang kita ngomongin fungsi kulit kan ada banyak banget ya kan? Kan dia bisa, kan kita kan biasanya terkena infeksi, bisa kena benturan ya, terus kemudian kita bisa kena bahan kimia. Nah, kulit itu adalah pelindung terhadap gangguan dari luar, jadi benturan bahan kimia dan infeksi. Kemudian kulit juga pengatur suhu dan cairan tubuh. Jadi kalau kita kurang cairan atau kita mengeluarkan keringat, nah itu adalah salah satu dari fungsi kulit juga. Kemudian sebagai indera perasa dan peraba, ada panas, ada nyeri, ada sentuhan, karena ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan indera perasa ini, jadi dia disentuh tidak berasa ya. Jadi fungsi kulit itu sangat banyak. Kemudian ini juga yang nggak kalah pentingnya, dia pembentukan vitamin D yang penting untuk perkembangan tulang ya. Ini yang harus diketahui ya untuk para ibu-ibu di sini, dia tuh penting banget untuk perkembangan tulang. Kemudian dia juga pembentukan pigmen atau warna kulit sebagai pelindung terhadap dampak negatif dari sinar matahari. Dan kemudian dia juga penyerap berbagai bahan dari luar. Itu adalah beberapa fungsi kulit yang sangat penting. Oke, sekarang anak itu nggak sama dengan dewasa muda atau dewasa versi yang mini ya. Jadi di sini saya kasih gambaran antara kulit dewasa dengan kulit bayi. Kulit bayi itu sangat cepat kehilangan air. Kemudian kalau perhatian ya, kita biasanya kalau beli sesuatu barang-barang untuk bayi ya, skincare itu biasanya kan ada NMF itu ya, natural moisturizing factor. Itu dia tuh lebih sedikit. Jadi kelembapannya itu kan lebih sedikit juga. Ini juga lebih sedikit yang tadi melindungi dari sinar matahari. Maaf dokter termute ya. Ya, Iya. silakan. Kemudian epidermisnya itu lebih tipis ya. Jadi pelindung yang paling atas kan epidermis, dermis gitu ya. Kalau bagian kulit yang paling kulit bagian luarnya itu lebih tipis. Jadi perlindungannya itu mungkin lebih tidak lebih terlindung daripada kulit dewasa. Kalau kulit dewasa kan epidermisnya lebih tebal ya.
Nah, jadi stratum corneum itu yang saya bilang tadi lebih tipis itu kan berperan penting bagi fungsi barrier kulit. Kan sekarang banyak sekali barrier krim, barrier krim. Nah, ini memang penting sekali untuk pertahanan kulit ya. Jadi barrier itu pertahanan. Barrier kulit itu terdiri dari fisik dan chemical. Kalau fisik itu mencegah invasi dari patogen. Invasi itu masuknya patogen itu kuman ya. Ada kuman, ada virus dan lain-lain. Kalau chemical pH-nya itu cenderung asam, jadi menjaga dari kelembapan kulit dan mencegah dari invasi jadi patogen juga. Karena ada beberapa patogen atau beberapa kuman yang tidak bisa dia kalau misalnya pH-nya dia cenderung asam tuh dia mati dulu gitu. Jadi dia melindungi juga. Jadi ini penting sekali untuk menjaga fungsi dari barrier kulit. Sekarang ciri khas dari kulit bayi ya, ciri khas dari kulit bayi itu dia lebih tipis kayak tadi yang saya bilang ya, lebih tipis, lebih rentan, lebih lemah sehingga mudah luka, infeksi dan iritasi. Oleh sebab itu kalau misalnya mandi nih pada bayi kan nggak boleh lama-lama kayak gitu ya peraturannya. Kemudian untuk pemilihan sabun pun nanti juga harus tahu bahan-bahan yang mengiritasi itu apa sehingga kita bisa cerdas dalam memilih. Kemudian rambutnya tuh lebih jarang dan lebih halus ya. Produksi keringat tuh selalu lebih sedikit sehingga pengaturan suhu tubuh itu mudah terganggu. Ya, jadi bayi kalau di ruangan tuh misalnya di AC ya tuh jangan dingin-dingin karena dia tuh gampang sekali keringatnya lebih sedikit dan gampang sekali menguap kan ininya apa namanya airnya. Produksi pigmen atau warna kulitnya kurang sehingga kulitnya tuh lebih mudah terbakar sinar matahari. Jadi jangan lama-lama di bawah sinar matahari ya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian penyerapan bahan seperti krim, kemudian obat oles itu lebih mudah sehingga risiko bahayanya lebih besar. Maksudnya risiko bahaya lebih besar itu seperti ini. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang beracun misalnya ya, dia terkena di kulitnya itu efeknya lebih berefek pada bayi daripada kulit dewasa. Kalau kita kan lebih tebal. Pergantian sel kulit itu lebih lambat sehingga fungsi pelindungnya berkurang. Sekarang bagaimana langkah yang tepat untuk merawat kulit bayi? Biasanya kan mandi 2 kali sehari ya. Boleh mandi sekali aja itu enggak apa-apa. Jadi durasinya singkat, misalnya 10 menit ya. Dan air hangat ya untuk menghindari tingginya air di kulit yang hilang. Jadi jangan terlalu panas gitu. Kemudian gunakan pakaian berbahan katun yang lembut. Ya. Terus pastikan kuku dipotong pendek dan bersih untuk mencegah luka karena bayi itu kan sering apa namanya dia secara tidak sengaja itu menggaruk mukanya kan seperti itu sehingga dia apa namanya kalau kukunya panjang dia akan lebih mudah terluka seperti itu. Kemudian oleskan krim atau lotion pelembab bayi segera itu sudah mandi untuk menjaga barrier kulit atau yang saya tadi bilang pertahanan kulit. Dan juga jaga kenyamanan suhu dan kelembapan ruangan ya. Jadi kita harus tetap menjaga tahu suhu ruangan kamar bayi itu berapa. Gunakan krim atau lotion pelindung matahari khusus bayi. Jadi hanya bila diperlukan dan untuk usianya itu 6 bulan ke atas baru bisa memakai tabir surya bayi. Kemudian pilihlah pakaian berbahan lembut dan sesuai ukuran. Artinya jangan yang terlalu sesek kan nggak nyaman bayi juga ya. Jadi 100% katun misalnya seperti itu. Kemudian jaga agar kulit tidak basah atau terlalu lembab karena bisa juga nanti dia gampang timbul jamur atau kanida di situ. Segera bersihkan air kencing dan tinja. Ini juga sangat perlu karena kan ada yang kelainan-kelainan, ada yang disebabkan oleh daya peres ya yang kita terlambat untuk mengganti popok dan sebagainya karena ada infeksi di situ. Kemudian pakai krim atau lotion bayi untuk mencegah gesekan terutama di lipatan kulit ya, di lipatan-lipatan itu dikasih. Terus kemudian gunakan seperlunya seperti minyak penghangat ya kayak minyak kayu putih, minyak telon. Nah, ini sering dipakai nih sama ibu-ibu tuh minyak
apa namanya minyak tawon ya sering sekali dikasih dan itu nggak apa namanya tidak mengikuti aturan, biasanya langsung aja dikasih yang sangat banyak ya. Ini tuh harus bila diperlukan aja dan jangan berlebihan, misalnya nih kalau pada saat bayi cuacanya sangat dingin atau dia ini apa namanya masuk angin misalnya seperti itu. Nah, sekarang problematika kulit yang bisa muncul, yang biasa muncul pada bayi atau anak ya. Biasanya ada yang namanya serosis atau scaling atau kulit kering. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi mengelupas, tadi kan bayi itu pengelupasannya lebih lambat ya. Tapi ada yang dia mengelupas terus karena dia kulitnya kering. Nah, ini harus hati-hati dan harus aware ya, ibu-ibu. Kalau sudah begini nanti gampang sekali terjadi iritasi soalnya. Kemudian adanya eritema atau kulit kemerahan. Nah, seperti ini ya. Kulit eritema atau kemerahan tuh biasanya disebabkan oleh misalnya dia keturunannya ini alergi, dermatitis atopi, gampang terkena alergi. Itu biasanya dia lahir tuh sudah kemerahan atau terkena bahan wangi-wangian tertentu kan sering ya gendongan bayi itu diberi pewangi kemudian dia tidak tahan, dia kemudian muncul kemerahan, dia gatel gitu, dia akan muncul kemerahan di sekitar sini, kasar-kasar gitu. Terus ada ini erosi atau blistering atau luka. Ini adalah infeksi di sini ya. Ini adalah infeksi bakteri. Biasanya dia terkena pilek dulu, biasanya pilek dulu, terus sering kena apa ya gesek tisu atau apa, terus kemudian dia ada kuman masuk di situ. Kemudian ini ada penyakitnya terus ada infeksi di situ seperti itu. Prosesnya seperti itu. Bisa juga di telinga biasanya seperti ini ya. Terus kemudian biasanya kuning-kuning gitu di sini. Itu khas sekali pada anak-anak dan sangat sering sekali. Kemudian ada diapres. Nah, ini yang saya bilang tadi kalau kita mengganti popok itu harus apa namanya? Kalau udah penuh diganti atau setiap per 4 jam seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan produk yang aman bagi bayi ya? Jadi mencantumkan informasi yang jelas termasuk isi, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Zatnya yang digunakan tidak iritatif, jadi tidak mengandung fragrance atau pewangi. Kemudian pH-nya sedikit asam seperti pH-nya si kulit bayi. Karena masih sedikitnya jumlah sebum atau jumlah minyak yang diproduksi pada kulit, jadi produk itu tidak perlu mengandung yang deterjennya itu yang terlalu kuat ya, karena dia kan belum memproduksi terlalu banyak. Karena itu akan menyebabkan iritasi. Sekarang bagaimanakah cara memilih sabun yang tepat? Kan biasanya dikasih sabun ya, dikasih sabun. Sabunnya apa sih? Apakah boleh pakai sabun orang dewasa ataukah harus yang bayi? Kalau yang bayi itu yang bagaimana yang pas ya, seperti itu. Jadi surfaktan, ada yang namanya surfaktan itu pada sabun itu berfungsi mengangkat kotoran. Ya, ada beberapa jenis surfaktan seperti sodium lauryl sulfat atau SLS, ada sodium laureth sulfat atau SLAS. Itu dia memang berisiko untuk menyebabkan kekeringan pada kulit dan iritasi, tapi dengan dosis tertentu ya. Kalau misalnya dia sudah ber-BP POM, dikeluarkan oleh BPOM berarti dia sudah aman. Jadi gunakan kandungan surfaktan yang amfoterik ya, amfoterik dan anionik namanya. Kalau yang misalnya dia pada bayi. Misalnya namanya yang amfoterik itu kokamidopropil betain, kalau yang surfaktan anionik namanya PEG 80 sorbitan lauret. Biasanya ada di apa namanya di ingredientnya seperti itu. Jadi mulai sekarang ibu harus tahu, oh ini ada yang tulisannya seperti ini. Mungkin nggak usah hafal tulisannya, tapi kan udah inget-inget kayak hurufnya atau ingat-ingat ini, oh berarti ini yang kemarin aman itu berarti nggak apa-apa. Seperti itu. Itu harus sudah tahu. Kemudian penggunaan sampo. Ya, jadi pH sampo itu harus mendekati pH air mata untuk menghindari iritasi. Biasanya kan tidak pedih di mata, biasanya seperti itu kan sudah ada di sampo-sampo bayi. Kemudian lama kontak sampo dengan kulit kepala diusahakan seminimal mungkin. Jadi hanya dikenakan gitu terus kemudian langsung dibilas ya untuk menghindari adanya iritasi.
Kan terus bayi-bayi itu juga sekarang sering dibeli parfum-parfum ya, parfum dan baby cologne ini. Jadi baby cologne dan bahan kimia lainnya itu sebaiknya dihindari pada usia-usia awal ya. Jadi kulit bayi itu mudah menyerap bahan yang dioleskan pada kulit dan mudah iritasi. Kalau misalnya dia ada dermatitis atopi ataupun dia gampang sekali teriritasi, kalau misalnya kena parfum-parfum gini, jadi nanti kulitnya nanti akan langsung merah, gampang teriritasi. Kalau teriritasi dibiarkan terus, dia akan terjadi infeksi. Seperti itu. Sekarang bedak ya biasanya ya. Terus bagaimana cara menggunakan bedak yang tepat? Pilih yang terbuat dari bahan mineral seperti talcum ya, karena ringan, lembut dan netral. Kemudian diusapkan tipis dan merata, terutama pada bagian lipatan yang sudah kering dan bersih ya. Kemudian bedak tidak digunakan di daerah selaput lendir dan kulit yang tidak utuh. Dan hindarkan pemakaian di wajah karena bila terhirup dapat menimbulkan gangguan pada paru-paru. Bahkan di negara lain seperti India sudah melarang penggunaan bedak ya. Tapi kalau penggunaannya dengan benar, saya kira tidak apa-apa karena memang bedak kan dia menyerap keringat ya, menyerap keringat. Jadi kalau misalnya dia digunakan dengan benar dan petunjuknya seperti ini ya nggak apa-apa. Sekarang penggunaan kayu putih atau minyak telon. Jadi minyak ini tuh ya, jadi dia bekerjanya tuh memperlebar pembuluh darah lokal sehingga timbul sensasi hangat dan sedikit mengurangi nyeri. Jadi terasa nyaman memang, baik. Nah, tapi kelompok minyak ini tergolong dalam bahan iritan. Jadi sehingga pemakaian yang berlebih itu dapat menimbulkan ruam-ruam kulit ya, seperti yang saya kasih gambarnya tadi, bisa merah-merah atau bisa iritasi seperti itu. Jadi harus hati-hati juga kalau yang minyak telon, walaupun itu aman ya di kulit bayi, tapi dia itu tergolong bahan iritan. Jadi pemakaiannya itu harus benar-benar hati-hati dan sesuai dengan ini aja, sesuai dengan kebutuhan. Jadi pas misalnya pas bayinya yang saya bilang tadi pas masuk angin atau uh, suhunya mungkin terlalu dingin seperti itu. Sering sekali ibu-ibu juga membawa bayinya pijat bayi ya. Sekarang apa diperbolehkan melakukan pijat bayi ya. Jadi pijat bayi itu memang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan interaksi antara anak dan orang tua. Jadi dia stimulasi sistem sirkulasi dan perkembangan neuromotor. Jadi perkembangan pergerakan lah istilahnya seperti itu. Yang paling penting minyak pelumas yang dapat digunakan itu meliputi minyak biji bunga matahari, olive oil ya, mustard oil dan soybean oil seperti itu. Jadi boleh pijat bayi, tapi mungkin yang pertama tempatnya higienis, yang kedua orang tersebut benar-benar tersertifikasi, artinya benar-benar sering melakukan pijat bayi ya, atau apa namanya? Dia sudah apa namanya, dia sudah sering dilakukan pelatihan, kan ada pelatihan pijat bayi, dan minyak pelumas yang digunakan yang jangan yang iritatif ya, contoh-contohnya yang seperti yang saya kemukakan ini. Kemudian pelembab yang sering digunakan, dok boleh pakai pelembab ini, pelembab ini. Nah, pelembab itu bagaimana sih cara menggunakannya? Pelembab itu berfungsi untuk mencegah kulit kering, ya, mencegah kulit kering dan memperbaiki barrier kulit yang rusak. Kan kita tahu tadi bahwa barrier itu melindungi dari kulit dari bahan-bahan patogen atau bakteri yang masuk, ya. Jadi cara pemakaiannya pun harus benar. Aplikasikan pelembab minimal 2 kali sehari setelah mandi atau lebih sering. Bila cuaca dingin, kering, atau bayi mengalami eksema atau kemerahan. Eksema itu yang biasanya kumat-kumatan merah, terus kemudian nanti dia berapa minggu atau berapa bulan lagi dia akan kumat lagi. Nah itu biasanya kita bilang eksema ya, seperti itu. Biasanya dia kumat pada cuaca dingin, kering, seperti itu. Mengaplikasikan pelembab. Nah, sekarang ada untuk menggunakan lotion anti nyamuk. Sekarang kan banyak ini ya penyakit-penyakit
yang disebabkan oleh nyamuk juga, ntar anak saya takut demam berdarah dan lain-lain. Nah, sekarang obat nyamuk apa sih yang aman gitu ya? Obat nyamuk oles itu terdiri atas biasanya ada yang bahan kimia sintetik dan ada yang minyak esensial tanaman. Jadi aplikasinya di kulit itu harus tipis mungkin dan hindari di daerah wajah serta di telapak tangan. Karena apa? Karena penyerapannya sangat cepat ya. Jadi ada bahan kimia sintetik yang aman untuk anak, antara lain DEET dan permetrin untuk anak lebih dari 2 bulan. Dan picaridin untuk usia yang di atas 2 tahun. Jadi kalau misalnya lotion-lotion nyamuk itu mengandung picaridin, dia nggak boleh dikasihin ke anak-anak yang di bawah 2 tahun. Seperti itu ya. Kalau DEET dan permetrin itu harus di atas 2 bulan dan tidak boleh di bawah 2 bulan. Minyak esensial tanaman yang diperbolehkan antara lain ada minyak sitrun atau minyak serai ya. Jadi biasanya untuk itu untuk anak lebih dari 2 tahun. Atau lemon eucalyptus extract. Ini yang sering sekali digunakan dan banyak bahan-bahannya ya, banyak bahan-bahannya yang sudah dipakai di obat-obat nyamuk oles. Tapi kalau yang lemon eucalyptus extract ini harus yang usia di atas 3 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang apakah perlu sunscreen gitu ya? Salah satu perlindungan kulit yang sensitif terhadap sinar matahari adalah sunscreen atau tabir surya. UV light itu atau sinar matahari dia ada UVA, ada UVB, ada UVC. Jadi sinar matahari yang kita dapatkan setiap hari itu dia ada A, UVA, UVB dan UVC. Sekarang efeknya apa? Efek negatif ini ya. Jadi efek negatif itu UVA itu efek kulitnya tanning atau menggelap. Kalau UVB itu pemicu kanker kulit, terus kemudian adanya apa namanya wrinkle dan pokoknya kerusakan kulit ya. Kalau UVC itu kerusakan kulit yang paling minimal. Jadi cara pilih sunscreen anak itu non parfum dan broad spectrum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh si Banho pada tahun 2020 ternyata hanya 19,2% orang tua yang rutin menggunakan sunscreen harian pada anak. Padahal fungsi proteksi kulit anak baru dimulai 33 bulan setelah kelahiran. Nah, oleh karena itu tolong di apa ya, bahwa sunscreen ini bukan yang bukan skincare dan bukan tambahan, tapi dia wajib atau melindungi kulit-kulit anak kita gitu, kulit-kulit kita dari kecil. Kalau misalnya kita dibiasakan seperti itu, mungkin kulit dewasanya akan lebih baik nantinya. Jadi usahakan untuk memakai sunscreen ya semenjak dini atau usia 6 bulan ya. Karena memang sangat perlu sekali, apalagi di Asia. Mungkin kalau di Eropa lain ya, dia tidak ada sinar matahari. Tapi kalau misalnya kita di negara Indonesia ini kan sangat banyak sinar matahari. Bukan berarti sinar matahari itu jelek ya. Sinar matahari yang di bawah jam 9 tadi kan saya bilang dia membentuk sel melanin juga. Jadi kita perlu juga berjemur, tapi juga ada aturan berjemurnya sesuai dengan kesepakatan Persatuan Kesehatan Anak. Kalau misalnya saya ya di SPKK ya, Persatuan Orang Perdoski, itu ada aturannya bagaimana cara berjemur yang baik seperti itu. Nah, bagaimana cara merawat kulit di area popok? Pergantian popok itu minimal 3-4 jam sekali dan segera setelah buang air ya. Baby wipes atau tisu itu berisiko dalam dermatitis kontak. Maka gunakan kain basah untuk membersihkan dari depan ke belakang dan sekali gitu ya. Sekali terus langsung dibuang. Jadi sekali langsung dibuang. Jangan mengulang dari belakang ke depan. Kemudian pada area kemerahan dapat digunakan petrolatum jelly atau pasta yang mengandung zinc oxide. Jadi apa ya, baby cream atau yang lain-lain yang mengandung zinc oxide itu misalnya pada area kemerahan pada bayi yang apa namanya di area popoknya kemerahan bisa diberikan jelly atau pasta yang mengandung zinc oxide.
Sekarang make up pada anak-anak, jadi menurut penelitian yang dilakukan Menhu pada tahun 2018 tuh hampir 60% anak tuh sudah anak perempuan ya biasanya karena mungkin ngikutin orang tuanya yang perempuan gitu. Sudah pakai parfum, produk make up seperti eyeshadow, jadi cat kuku ya seperti saya juga senang pakai cat kuku bahkan henna di usia 8 tahun. Terus kemudian ada fenomena face painting, dia lihat-lihat di TikTok, mungkin dia lihat-lihat di Instagram, terus kepingin waktu ke Bali mungkin ya, atau mungkin mungkin ingin ya, itu apakah boleh gitu. Jadi fenomena face painting ini kurang direkomendasikan oleh dermatologis, terutama bila kulit anak juga termasuk tipe yang sensitif gitu. Jadi kalaupun terpaksa menggunakan, sudah gitu misalnya di pesta ulang tahun disediakan itu nggak apa-apa. Ya, apa namanya? Tapi pembersihannya harus maksimal seperti itu. Jadi skincare apa saja dan seperti apa yang anak-anak perlukan ya. Jadi skincare untuk anak wajib aman, efektif dan bebas alkohol dan parfum dan pemicu alergen. Skincare berbahan seramid cukup disarankan untuk skincare pada anak-anak. Ya. Saya kira cukup informasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Dokter Lala atas pemaparannya. Kita segera masuki sesi pertanyaan ya. Yang pertama, Ibu Lea dari Tangerang. Ya, anaknya 5 bulan, Dok. Pernah dapat kena dermatitis atopik. Ya, itu bisa terjadi karena ibu minum susu sapi ya, Dok. Eh, itu kata dokter anaknya ya. Dan kemarin sudah ke dokter anak, berobat, bilang berhenti minum susu. Tapi kulit anak saya masih tetap kering, Dok. Bahkan sampai kelupas gitu. Saya pakai lotion biasa, Dok, atau lotion khusus ya untuk dermatitis atopik. Kalau seperti ini bisa jadi karena ibu minum susu sapi. Susu sapi memang bisa ini menyusui berarti ya. Dia susu sapi berarti. Dulu Ya, 5 bulan sih. ini loh. Sudah diberi glycofulvin sebentar. Glycofulvin. Oh, yang atas. Sorry ya. Yang atas. Atas ya. Tapi kulit anak saya masih tetap kering. Nah, makanya kan apa namanya? Kalau susu sapi memang dia bisa menyebabkan alergi. Ya. Tapi ya kalau misalnya dia kelupas-kelupas gitu, lotionnya harus yang mengandung kayak Barrier, Oleum petrolatum seperti itu dan diberikannya itu pada saat setelah mandi atau kulit lembab. Jadi pelembab itu akan lebih bagus dipakai kalau kulit kita ini pas lembab Masih gitu. lembab. Ya, jadi dia benar-benar menghalangi ini penguapan gitu. Jadi Mhm. mungkin itu yang harus dilakukan ya, Mbak. Siapa namanya tadi ini? Lea Ya, Mbak Lea. Coba dari Tangerang. ya, coba ini apa namanya? Coba lotionnya yang mungkin yang mengandung ceramid dan dipakainya pada Saat pas kulit mandi. lembab. Ya, dan benar-benar di ini yang kayak pewangi-pewangi itu benar-benar dihindari. Soalnya kan sekarang kan apa namanya banyak ya nyuci-nyuci baju pakai Hmm. pewangi dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya pakai-pakai itu masih percuma kalau misalnya dia tetap pakai pakai lotion tapi dia masih tetap kena bahan iritan atau yang tadi saya ceritain ya, saya bilang ada minyak telon dan lain-lain kan percuma. Nanti pasti dia akan begitu lagi. Ya. Gitu. Jadi pakai lotion biasa nggak apa-apa, tapi perhatikan ya apa fragrance-nya, Hmm. bahan-bahannya tadi ya. Dan yang ada ceramide-nya lebih baik ya, Dok ya. Ya. Mm-mm. Oke, gitu ya, Dok, Bu Lia ya. Semoga menjawab. Berikutnya dari Ibu Rizka. Anaknya 4 bulan, anaknya sempat kena cradle cap dan sering dibersihkan pakai minyak kelapa sebelum mandi. Tapi setelah mandi selalu berair kulit kelapanya, kepalanya, yang Hmm. mengakibatkan keraknya muncul lagi, Dok.
sudah pernah berobat ke spesialis kulit, diberi glycerin dan salep fuladik selama 2 minggu, tapi tidak ada perubahan. Apakah ada perawatan khusus lainnya, dok? Iya, jadi memang ya kalau cradle cap itu munculnya di sini tuh kondisi yang umum pada bayi itu umur berapa tadi? 4 bulan ya. Ya. Jadi nggak berbahaya, tapi memang harus dibersihkan. Nah, mungkin waktu membersihkannya itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu. Biasanya kalau dia berair itu biasanya dia terlalu dalam ngelupasnya biasanya ya. Terus dia tampak kemerahan, biasanya seperti itu. Ya, dalam istilah medis itu cradle cap itu biasanya dermatitis seboroik. Terus kemudian dia istilahnya ketombe yang seperti itu. Biasanya munculnya itu dipicu oleh alergi dan kebersihan bayi. Biasanya seperti itu. Jadi meskipun demikian ya, ada beberapa dugaan gitu ya. Pada Hmm. akhir masa kehamilan biasanya kelenjar minyaknya di kulit kepala bayi ini lebih aktif pada saat akhir kehamilan. Penyebabnya biasanya seperti itu. Terus kemudian untuk cara kalau menghilangkan, jadi cuman dibersihkan saja itu sudah benar cara pembersihannya. Dia nggak menular, tidak menyebabkan gatal. Kerak kepala itu dibiarkan hingga kalau lebih tebal, dia akan lebih sulit untuk apa namanya dihilangkan. Jadi begitu dia ini cara menghilangkannya, jadi digosok perlahan dengan menggunakan jari atau kain ya, kain lembut gitu. Jadi nggak boleh kayak digaruk terlalu keras dan kencang karena akan dapat berair dan menimbulkan luka di kulit kepala itu tadi gitu. Terus Hmm. juga bisa diberikan petroleum jelly yang tadi saya bilang ya, petroleum jelly atau minyak mineral atau baby oil gitu. Terus didiamkan berapa saat, kan itu agak lunak tuh nanti si cradle crabnya itu. Baru dia dibersihkan gitu. Hmm. Tapi jangan membiarkan terlalu lama si minyak ini ya di rambut si kecil gitu. Jadi akan justru lebih memperparah keadaan si cradle crabnya itu. Gitu sih. Jadi setelah diberi minyak tadi ya Tunggu baby oil, sebentar, terus kemudian baru dibersihkan. oh jadi dibilas gitu istilahnya. Dibersihkan. Terus cuci rambutnya tuh juga menggunakan sampo bayi ya, pastilah ya, sampo bayi yang khusus. Terus biasanya kan ada tuh di sisir tuh ada pasangannya sikat, ya kan? Hmm. Yang Hmm. bayi itu menggunakan itu. Jadi serpihan keraknya itu dibersihkan dengan sikat yang Pelan-pelan hilang itu. ya. Benar. Terus kemudian dibilas dengan air. Hmm. Kalau biasanya kalau kulit keraknya itu nggak kunjung hilang, mungkin bisa ini pakai, mungkin di dokter desanya minta kulit ini nih, sampo-sampo yang mengandung ketokonazol atau sampo-sampo yang mengandung anti jamur ya. Nyamuk ya. Bahkan ada samponya. Jadi bukan obat minum, jadi ada sampo yang mengandung anti jamur. Jadi harus lebih hati-hati untuk menggunakan sampo ini gitu. Jadi Dan yang jangan memberi 2 obat tadi ya udah di, di nggak usah dipakai lagi ya, dok. kalau menurut DSA-nya sudah selesai ya sudah. Jadi kan apa namanya, kan ini sudah ke dokter anak ya. Terus Spesial kulit, dok. spesialis kulit. Jadi Heeh. kalau misalnya itu ya dia habis ya minta minta ini aja setelah ini ada nggak sampo yang mengandung ini Oh nih ya. seperti itu Baik. kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak kunjung hilang kan diberi pengobatan kayak tadi. Jadi Oh, memang dia agak susah kalau ini. Jadi dia akan timbul terus mengerak terus kemudian dia akan hilang lagi gitu sih. oke, jadi untuk Ibu Rizka dari Bogor itu minta habis untuk sampo yang untuk bayi ya, untuk yang sensitif ini ya, kulitnya ya. Karena kalau keterusan pakai yang banyak iritannya itu kasihan ya, dia nggak sembuh-sembuh ya. Oke. Ya, Oke, saya akan lihat dulu apakah ada, karena ini 1 sampai 10 ini dari WA Group, apakah ada yang ini, oke enggak, kita urutin aja deh kalau gitu. Nomor 3, berarti Ibu Ratna dari Probolinggo, usia 7 bulan. Dok, pada anak saya bekas gigitan serangga tidak kunjung hilang sampai hampir 2 minggu. Bekas gigitannya berupa bercak kehitaman. Nah, ini sering juga pertanyaan ini, dok. iya, hiperpigmentasi pada Iya. anak. Mm-mm. Itu emang sering pada dermatitis atopi. Enggak, dia akan hilang dikasih lotion aja asal dia
perawatan kulitnya bagus, nanti lama-lama pasti akan menghilang. Jangan jangan terlalu cepat dikasih whitening whitening biasanya ibu-ibu tubuhku. Iya, apalagi masih 7 bulan ya dok ya. Ya nggak usah, kasih pelembab-pelembab aja, diperbaiki barrier kulitnya. Tapi memang memang tidak bisa cepat ya, jadi sabar aja Bu ya. Nanti pasti akan membaik. Oke, nomor 4, Ibu Ayu dari Tasikmalaya. Anaknya ini bayinya masih anaknya masih kecil-kecil semua nih dok. Sekarang ini yang 3 bulan dua Oh, ini minggu. tanda tanda lahir ini ya, bagian dahi Iya, dan mata nefus otak. Ke dokter spesialis kulit ada laser biasanya, laser khusus. Jadi tidak bisa dengan obat-obatan. Dia diperiksa dulu berapa luasnya, terus usia berapa, seperti itu. hmm. Hmm. Jadi ada laser-laser khusus yang untuk menghilangkan tanda lahir pada bayi, nefus Pada otak. bayi, pada bayi boleh ya dok ya, umur 2 3 bulan. Makanya kita kan lihat dulu nih, terus kemudian nanti mungkin bisa nunggu sampai usia 5 tahun seperti Iya itu. ya. Oke, jadi sekarang sudah ada solusinya ya Bu Ayu. Cuma Ya, nanti coba konsultasikan ke dokter. Idealnya mm-mm. di usia berapa? Karena tergantung besarnya di mananya gitu ya dok ya. Ya, betul. Baik, sekarang ke Ibu Resti nomor 5 dari Bandung. Anaknya usia 3 bulan juga, sekarang sedang happening soal skincare untuk wajah bayi. Agar lebih putih dan glowing. Aduh, Ada, bagaimana tanggapan dokter tentang ini dok? ada ya. Em, lebih saya rasa sih ya kalau misalnya wajah bayi itu skincare yang digunakan ya yang saya jelaskan tadi saja. Jadi kan masih banyak larangan ya yang kalau bayi ya. Jadi harus ini juga harus milih-milih juga putih dan glowing. Nanti kan dia akan ini ya, itu kan masih keratinosinya masih 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 tipis. Nanti dia kan akan dewasa gitu. Lagian apa namanya kecil itu kan memang sudah ini kan sudah glowing ya ngapain kan kecil dan glowing nggak ada sih. Jadi saya cuma menyarankan bahwa pelembab saja dan kemudian kalau usia 6 bulan sudah pakai tabir surya itu aja sih. Kalau untuk putih dan glowing saya rasa saya Enggak. belum Ya. membaca ada jurnal yang khusus tentang itu dan saya rasa nggak ada deh gitu. Jadi jangan dulu ya. Apalagi masih di bawah 6 bulan apalagi ya, jangan. Ya, Oke, berikutnya. Nah, dari Kota Malang nih, Dok. Tapi ini anaknya belum lahir, tapi ibunya udah bertanya-tanya. Apa dokter punya rekomendasi merek skincare bayi? Waduh, yang tanpa fragrance. Karena saya cari-cari body buat lotion dan diaper buat rash sendiri cream, aja tapi yang nggak ya nemu. kalau ini Hah? boleh. Nyebut merek susah ya, Dok ya. Iya, Hmm. mungkin di anu Bu Asyanti boleh. Di DM. Ah, Oke, Ibu Ria dari Tangerang, anaknya udah 9 tahun. Izin bertanya, anak saya tiap malam di punggung selalu gatal-gatal dan bintik-bintik merah, seperti biang keringat. Saya kasih bedak salisin, kalidin, bagaimana cara mengatasinya sebetulnya dok? bintik-bintik merah itu bisa jamur soalnya kalau misalnya kalau kayak jerawat gitu modelnya kayak jerawat bintik-bintik merah gitu kan bisa diakibatkan karena jamur mungkin usia-usia 9 tahun tuh banyak sekali olahraga atau kegiatan di luar ya. Hmm. Nah, ini saya harus lihat nih bintik-bintiknya seperti apa gitu. Kalau biang keringat kan dia akan hilang sendiri kayak miliarnya itu kalau misalnya ya dikasih dikompres dengan air dingin dia akan hilang sendiri nanti. Iya, nah yang saya tanyakan ini bintik-bintiknya seperti Seperti apa? apa. Kalau gatel nih saya ada curiga dia jamur juga kan bisa soalnya Pityriasporum folliculitis kan bisa di belakang, bisa di punggung soalnya. Hmm. Seperti itu. Jadi Bu Ria. step awalnya anggap dulu itu biang keringat, lalu caranya dengan di ini dengan air dingin dulu ya dok ya. Itu udah bener sih ada bedak itu kan untuk menghilangkan dia hanya tapi ini tidak mengobati kalau bedak ini hanya apa namanya mengalihkan gatalnya seperti Oh itu. ya, Hanya oke. ini gatalnya karena apa dulu ini kan harus Ah, ah.
harus diobatin gitu. Kalau masih gatel, lalu ke dokter supaya dilihat itu sebenarnya jamur atau apa gitu ya dok ya. Jadi obatnya disesuaikan sesuai hasil pemeriksaan. Jadi diperiksakan ya Bu Ria dari Tangerang. Silakan. Oke, nomor 8. Rizkayanti dari Bekasi. Anaknya masih 10 bulan. Dok, anak saya dermatitis atopik dan perawatannya agar tidak mengganggu tidurnya itu gimana ya dok? Soalnya jadi sering garuk-garuk dan lukanya hilang timbul, padahal saya sudah Iya. stop dairy produk. Dairy produk itu yang susu-susu itu maksudnya ya. Iya, iya. Iya. Intinya itu dia pertama menjaga kelembapan kulit, terus yang kedua baru menghindari alergen. Nggak melulu kalau misalnya dermatitis atopi itu tentang makanan, bisa juga dia di lingkungannya yang saya bilang tadi ya. Jadi ada pewangi, terus kemudian lingkungan yang mungkin yang banyak debunya atau apa, itu yang mungkin harus aware ibunya ya. Bu Rizkayantinya. Ya. Memang mengganggu tidurnya. Kalau misalnya dia tidur, dia akan garuk-garuk terus luka semua, terus hitam-hitam biasa. Terus kemudian dia susah sekali untuk hilang kan gitu. Memang seperti itu. Jadi sekali lagi dermatitis atopi itu tidak selalu tentang makanan. Bisa juga tentang kelembapan kulit, terus kemudian lingkungan sekitar ya, debu dan lain-lain itu juga apa namanya? Bisa bisa berperan juga. Terus pastikan ini yang saya bilang tadi fragrance ya, kemudian spray-spraynya itu apakah benar sudah diganti atau belum. Seperti itu tuhnya tolong dilihat lagi. Baik, ya. Enggak, Mm-mm. melulu tentang makanan. Gitu Mm-mm. sih. Jadi dermatitis atopik atau eksim itu belum tentu karena makanan ya. Jadi debu itu Iya. bisa memicu atau mungkin tanaman ya. Ada Betul. anak yang sensitif dengan tanaman ya. Oh. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau itu mengganggu tidurnya untuk sementara solusinya apa dok? Oh, diberikan ini pelembab pada saat malam. Lama, jadi dibilas dulu, dilap dulu, dibersihkan dulu ya. Terus Ya, sebelum tidur habis bersih-bersih dipakaikan baby lotion atau pelembab. ya. Oke, gitu ya Ibu Rizka Yanti. Sekarang Ibu Lora dari Malang lagi nih. Tapi yang sama nggak nih ya? Nggak ada beda. Tapi HPL juga nih soalnya. Dok, ada teman-teman yang bilang bahwa kalau anak sejak bayi diberi produk yang lembut, misalnya popok yang mahal, skincare yang untuk hypoallergenic, itu anaknya sampai agak besar jadi anak mahal. Perawatannya harus dengan produk yang mahal terus. Padahal saya lihat, maaf kalau saya salah, produk yang baik tentunya yang lebih pricey mahal. Contoh baby oil yang no fragrance. Sejauh ini saya cuma nemu merek tertentu yang harganya lebih mahal daripada brand-brand lain. Jadi baiknya gimana ya dok? Apakah mahal sama dengan baik? Enggak, belum tentu sih, belum Eh, tentu mahal itu baik. Jadi memang ya kalau anak dibiasakan apa namanya dibiasakan yang ini memang dia akan terbiasa bukan anak mahal artinya enggak sih kalau dibiasakan tuh tergantung orang tuanya ya. Anak bisa kok dia beradaptasi, dia ada kemampuan untuk beradaptasi istilahnya kalau habis eh, pakai barang ini dia diganti dengan ini secara perlahan itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi nggak usah takut dari anak yang pricey. Jadi apa diberikan sesuai dengan ini aja ke keperluannya aja. Jadi nggak usah berlebihan dan tidak usah yang terlalu bagus. Sesuai dengan kebutuhan saja sih kalau yang saya rasa kayak gitu. Cuman mungkin kalau baby oil yang no fragrance ini oh iya ya daripada brand-brand lain. Jadi gini, kalau misalnya dia tidak alergi kan tidak apa-apa gitu. Jadi dicobakan dulu beli yang kecil gitu. Kalau dia tidak alergi, saya rasa dia nggak apa-apa gitu. iya. Yang takutnya kalau dia alergi, dia akan Mm-mm. garuk-garuk terus nanti. Apalagi kalau ada keturunan gitu ya. Saya rasa kok kalau Iya. yang Jadi apa emang bener ya? Kalau yang ini lebih mahal ya, Bu. Bu, saya nggak nggak tahu saya merek. anu pasar sih. Baby oil yang no fragrance, bener Kak? Enggak ah kayaknya.
Mhm. Ada yang no fragrance yang nggak mahal gitu. Jadi Bisa. intinya secara umum bayi itu tidak selalu sensitif, Ya, tidak selalu tidak. alergian gitu ya. Jadi Hmm. baby oil atau lotion yang sudah ada BPOM-nya itu secara umum baik. Eh, Ya, Kalau ternyata sering merah-merah atau sensitif, baru kita harus benar-benar perhatikan gitu ya. ya Eh, betul. gitu. Oke ya, Ibu Laura ya, jangan khawatir. Anggap saja bayinya sehat itu dulu. Nanti kalau ada masalah baru ya, dikit-dikit. Ibu Irfa dari Pemalang. Anaknya 6 tahun, izin bertanya dok, anak saya sejak usia 2 tahun pernah didiagnosa dermatitis atopik. Ini banyak nih ya, dermatitis atopik. Kalau suhu udara sedang panas atau berkeringat, dia langsung timbul bintik-bintik di daerah dada, punggung, dan bawah pantat. 2 minggu sekali kontrol ke dokter kulit dan kelamin yang dikasih salep. Kira-kira penyebab dermatitis atopik itu apa? Itu tadi udah disebut, tapi nggak apa-apa diulang lagi dok. Apakah udara panas bisa disembuhkan nggak? Gitu dia. Padahal anak Ya. saya lahir di daerah yang memang suhu udaranya cukup panas. Ini di Silahkan. Malang ya? Ini Pemalang. Oh, Pemalang. Jadi, Heeh. dermatitis atopi itu tidak bisa disembuhkan karena dia kan bersifat menurun Ya. gitu. Jadi yang perlu diketahui sama Bu Irfa ini Ya. ya. Jadi kalau sudah anaknya dermatitis atopi, dia terus kemudian dia tahu ya dia kan muncul pada saat anak-anak. Itu berarti dia sudah akan hidup dengan itu. Itu yang pertama harus dimaklumi atau disadari ya. Dia 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 akan hidup dengan dermatitis atopi sampai besar. Terus yang kedua, nggak selalu dia timbul bintik-bintik di pantat itu berapa lama gitu kan, ada yang cuman urtikaria kayak biduran terus kemudian berapa menit dia hilang kayak gitu kan, ada seperti itu kan. Jadi memang penyebab dermatitis atopi ini multifaktor, jadi ada faktor internal, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar gitu. Jadi kalau yang dari apa namanya, yang dari luar seperti cuaca, iklim, terus kemudian tungau atau apa debu ya, debu rumah, bulu binatang, makanan, susu sapi dan sebagainya itu kan dari luar ya. Kalau dari dalam itu kan dia dihubungkan sama keturunan biasanya seperti itu. Mhm. Tuh ya, biasanya ini apa sih tadi pertanyaannya ini, disembuhkan nggak bisa karena dia akan lahir dengan itu kan. Terus kemudian alergi udara panas, alergi udara bukan alergi udara panas, mungkin dia kalau panas terus berkeringat terus kemudian dia timbul merah-merah itu ya, itu biang keringat kali ya. Jadi kalau mungkin kalau ada biang keringat langsung dikeringkan aja keringatnya. Jadi sebenarnya ya dermatitis atopi itu ada kriterianya, ada mayor, ada minor, dan itu dokter yang bisa mendiagnosis ya ini pasti atopi. Jadi sih ada gatel, terus kemudian distribusi atau apa namanya, khas distribusinya tuh khas di tangan sebelah situ, kaki sebelah situ kayak gitu. Terus kronis dia berulang terus gitu ya. Terus ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga tuh nggak mesti gatel, bisa juga asma, terus bisa juga bersin-bersin di pagi hari atau rinitis kayak gitu. Terus kulitnya kering, lipatan, seperti itu Ibu. Jadi memang dermatitis atopi itu sangat multifaktor dan banyak faktor gitu. Jadi kalau sudah didiagnosis ini ya harus harus bisa hidup dengan itu gitu ya, dan apa namanya, menjaga kulitnya dengan baik. Itu sih yang saya pesankan. Soalnya yang diperlukan dalam dermatitis atopi adalah cuman perbaikan si sawar kulit dengan perawatan kulit yang baik itu saja untuk mengontrol si dermatitis atopi itu hanya bisa dikontrol soalnya. Hanya bisa dikontrol kan nggak bisa disembuhkan gitu. Pakai sabun yang mengandung pelembab, terus diikuti dengan pelembab setelah mandi. Jadi memang lebih kompleks nanti hidupnya gitu aja sih. Tuh. Mhm. Tapi ada ya, saya juga di keluarga saya keturunan gitu dok, macam-macam. Dan kebetulan saya dan anak saya sensitif kulitnya. Itu suka on and off memang dan tidak bisa Ya, ini. semua itu ya. Terus kemudian kalau mengeringkan kulit itu menggunakan handuk yang lembut, terus nggak gosok, memang agak lebih
ribet istilahnya seperti itu. Mm-mm. Tapi bisa kok, asal dikontrol aja ya Ya, tadi ya. ya. Kan bersifatnya mengontrol ya. Iya, tidak disembuhkan tapi dikontrol. Dari kebersihan, sering-sering dicuci-cuci tangannya. Tapi juga habis cuci langsung dikasih pelembab. Karena kalau Ya, tangannya jadi kering malah itu jadi makin sensitif lagi, sering gatel. Jadi itu ya Bu, Ibu Irfan dari Pemalang. Jadi kuncinya adalah dikontrol. Ya, lingkungan yang bisa memicu dihindari. Ya, debu-debu dan lain-lainnya. Baik, sekarang ini pertanyaan yang dari yang hadir nih ya. Selamat malam dok, mohon bertanya untuk menghilangkan bekas gatal yang kehitaman. Tadi udah tadi ya. Itu nggak apa-apa, itu akan hilang sendiri ya. Memang ya. akan makan waktu ya. Tapi itu kuncinya habis mandi, habis bersih-bersih, pelembab. Karena pelembab itu selain memberi nutrisi juga apa namanya memberikan ketahanan ya, barrier ya. Untuk Mm-mm. memperkuat barrier kulit atau pertahanan kulitnya. Iya, oke. Itu ya, Mams. Berikutnya dari Brebes, Ibu Utari. Anaknya usia 5 bulan. Malam dok, mohon maaf mengganggu waktunya. Saat ini bayi saya berusia 3 bulan, kulitnya muncul bintik-bintik merah yang semakin banyak di wajah dan tangan. Saat diperiksakan ke dokter, ternyata infeksi. Penyebabnya adalah kulitnya sensitif karena masih adaptasi terhadap tempat Hmm. baru. Dan adaptasi terhadap tempat baru dan adaptasi terhadap air yang digunakan karena baru pindahan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Setelah sembuh, bekas bintik merahnya menjadi hitam. Bagaimana cara alami untuk menghilangkan bekas tersebut? Nah, mirip saat tadi ya. Jika Iya, tapi menggunakan emang salep, itu mengganggu sih. mm-mm. Mm. Mm-mm. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tetap ini aja apa namanya perbaiki barrier kulitnya saja. Jadi emang belum apa namanya belum nggak usah diberi pemutih-pemutih dulu gitu. Diberi lotion saja. Iya, apalagi masih 3-5 bulan ya. Oke, yang penting itu ya, itu nanti kulitnya akan ganti sendiri kok, nanti akan sembuh sendiri ya. Yang Iya. penting dijaga dengan kebersihan dan pelembab. Pelembab Mm. itu benar-benar krusial ya dok ya untuk bayi dan anak ya. Iya, Hmm. betul. Baik, berikutnya. Selamat malam dok, bayi saya 9 bulan. Setiap saat saya kasih lotion anti nyamuk, dok, khusus bayi, apa tidak apa-apa ya dok? Nah, Eh, yang Jika antinya. misal ditambah lotion sunscreen, itu habis lotion nyamuk baru sunscreen atau sebaliknya? Loh, bentar-bentar. Sunscreen kan pagi ya. Pagi ada, maksudnya Yang ada nyamuk dok. ada nyamuk ya. Iya, apa demam berdarah tuh siang dia. Kata ibu-ibu, Sunscreen, ya. Sunscreen kan biasanya kan buat wajah ya. Jadi terus sama kemudian sama tangan juga dok. ya sama tangan dan kaki. Kalau misalnya mau yang pakai DET itu ya ini dulu eh, sunscreennya terakhir. Oke. Jadi anti nyamuk dulu, baru sunscreen ya. Oke. Oke, ini semuanya sudah terjawab nih dok. Coba kita lihat yang ada unread. Enggak ada. Oke, kayaknya kita sudah bisa lanjut ke take home message mungkin dok. Untuk apa sih sebenarnya yang harus ibu-ibu ingat ini untuk menjaga kesehatan kulit si kecil? Ya, jadi untuk menjaga kesehatan kulit si kecil itu skincare pada anak harus diperhatikan. Jadi tidak boleh yang mengandung fragrance. Kemudian untuk menjaga kulit juga kulit itu berfungsi sangat penting pada anak-anak. Jadi tolong penggunaan skincare-nya yang tepat dan untuk menjaga kulitnya juga harus sesuai dengan porsinya. Artinya sesuai dengan porsinya tuh misalnya dia alergi gitu harus menggunakan pelembab yang seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya dia apa namanya sudah 6 bulan dia keluar rumah dia harus pakai sunscreen seperti itu. Jadi tolong kulit itu harus dijaga dengan baik. Seperti itu sih Bu. Oke, ya. Oke, Imam Sendes. Semoga semuanya itu bisa disimak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Jadi memang kulit itu barrier ya, itu harus dijaga karena
kuman dan bakteri masuk dari situ juga ya dok ya. Jadi Iya benar. selain untuk menjaga kelembutan dan tidak merah-merah, itu juga harus dijaga supaya benar-benar menjaga kesehatan anaknya juga. Oke. Oke, Mam Sendets, terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Saya yakin ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Mam Sendets yang hadir, yang tidak sempat ngetik. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Delia untuk memberikan kesempatan untuk webinar ini. Terima kasih banyak, Mam Sendet. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Atas nama dokter anakku, kami mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dan semoga yang telah kita berikan bermanfaat bagi Mam Sendet semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye. Terima kasih, Dokter Delia. Bye-bye.